Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiana, NPM 30618561000, kelas 08 atau 11, Prodi PGSD semester 4, mata kuliah Telaah Kurikulum Sekolah Dasar. Di video ini, saya akan menjawab 12 pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester Telaah Kurikulum. Pertanyaan yang pertama, apakah yang mendasari terjadinya perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013? Jawaban saya di sini adalah yang pertama, tuntutan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, tuntutan terhadap kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan satuan pendidikan berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mereka dapat perform dunia kerja maupun di masyarakat. Pertanyaan yang kedua, apakah perubahan yang mendasar pada kurikulum 2013? Jawaban saya, yang pertama, berbicara kurikulum berarti terkait 4 hal dari 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Kedua, dari sisi standar kompetensi, pada kurikulum sebelumnya, kompetensi dirumuskan berdasarkan masing-masing pelajaran, sehingga kompetensi yang ingin dicapai cenderung ada pemisahan antara pelajaran satu dengan lainnya. Pada kurikulum 2013, dengan filosofi bahwa kompetensi yang harus dimiliki seseorang adalah merupakan kompetensi utuh, maka kompetensi utuh yang harus dimiliki siswa dirumuskan terlebih dahulu, yang selanjutnya menjadi payung bagi pengembangan kompetensi yang lebih spesifik dari masing-masing pelajaran. Kompetensi ini disebut kompetensi inti. Yang ketiga, standar isi berkaitan dengan struktur kurikulum dan muatan materi. Dari sisi struktur kurikulum antara lain, terjadi perubahan di mana di SD kelas 1 sampai 3, pelajaran IPA dan IPS tidak dimunculkan sepelajaran. Pada jenjang SMP dan SMA, pelajaran TIK ditiadakan. Dan pada jenjang SMA atau SMK, siswa diarahkan melalui program peminatan. Dari sisi muatan materi terdapat beberapa penyesuaian disesuaikan dengan kebutuhan kekinian. Pertanyaan yang ketiga yaitu, kurikulum 2013 lebih meringankan guru secara administrasi dan lebih membuka kesempatan terjadinya akses layanan pendidikan secara merata sampai ke daerah terpencil. Apa itu maksudnya? Jawaban saya di sini adalah, ini berkaitan dengan silabus dan penyediaan pendukung seperti buku. Silabus sebagai rujukan awal untuk guru mengembangkan rencana pembelajaran disiapkan pemerintah. Jadi guru tinggal menggunakan dan mengembangkan sesuai kondisi di sekolah masing-masing, bukan berarti membatasi peluang kreativitas guru. Justru sebaliknya. Dengan ini, maka guru mempunyai waktu yang cukup untuk mengembangkan kreatif inovasinya melalui pembuatan media, alat peraga, dan merancang skenario model-model pembelajaran aktif. Untuk guru SD, juga tidak akan kesulitan lagi menyusun silabus yang berbasis tema, karena sudah disiapkan oleh pemerintah buku untuk pegangan guru maupun siswa yang berbasis tema. Jadi, di SD, siswa tidak perlu lagi membawa banyak buku dari sekian mata pelajaran, tetapi cukup membawa satu buku, yaitu buku tematik. Dengan kebijakan ini,
Harapannya tidak ada lagi kesan jangan pemenuhan kebutuhan pembelajaran baik bagi sekolah-sekolah yang di kota, di desa maupun di daerah terpencil. Namun yang perlu dicatat adalah silabus dan buku yang disiapkan pemerintah adalah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar guru dan sekolah, tidak ditutup kemungkinan untuk mengembangkan atau menambah lagi agar lebih maksimal. Pertanyaan yang keempat, mengapa implementasi kurikulum 2013 dilakukan secara terbatas dan tidak serempak di semua sekolah? Jawaban saya di sini, ini lebih berkaitan dengan waktu yang ada sampai dengan memasuki tahun ajaran baru yang memang terbatas. Dengan waktu yang terbatas, tidak mungkin dipaksakan untuk dilaksanakan serentak di semua sekolah. Hal ini berhubungan dengan dua kegiatan besar yang harus dilakukan sebelum dilaksanakannya kurikulum ini di sekolah, yaitu penyiapan guru melalui diklat dan juga penyediaan buku untuk guru dan siswa oleh pemerintah. Pertanyaan yang kelima, bagaimana strategi penyiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013? Jawaban saya, penyiapan guru melalui sosialisasi dan diakhiri dengan kegiatan diklat. Diklat dilaksanakan secara berjenjang, yaitu diklat instruktur nasional, dilanjutkan dengan diklat guru inti, dan diakhiri dengan diklat guru sasaran. Diklat yang dilakukan ini membedah isi kurikulum dan mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk melatih kemampuan pedagogik guru. Untuk memaksimalkan implementasi kurikulum baru ini, strategi lanjutan setelah diklat-diklat adalah melalui pendampingan. Guru dan sekolah sasaran akan dilakukan pendampingan oleh fasilitator pusat maupun daerah. Kegiatan pendampingan melalui pola in-on-in. Dengan pola ini, guru dikumpulkan untuk diadakan penyegaran melalui diskusi, sharing, dan penguatan lainnya. Selanjutnya, guru melaksanakan on, pembelajaran dan setelah rentang waktu tertentu antara 1 sampai 2 bulan. Dikumpulkan lagi untuk didiskusikan dan diseringkan pengalaman masing-masing. Melalui pendampingan ini, diyakini guru akan lebih mantap dan melaksanakan pembelajaran di kelas. Soal yang keenam, menurut pendapat saudara, apa yang menjadi kendala implementasi kurikulum 2013 sehingga terjadi revisi yang berulang kali? Jawaban saya, menurut pendapat saya, karena tidak ada uji coba yang menyeluruh dengan kesesuaian antara ide, desain, dokumen, hingga dampak kurikulum sebelum penerapan di sekolah yang ditunjuk. Pertanyaan yang ketujuh, coba saudara jelaskan mengapa dalam kurun waktu tertentu kurikulum sekolah, terutama pendidikan dasar, harus ditinjau kembali atau dikembangkan untuk diperbaiki. Menurut pendapat saya, dikarenakan sebuah tuntutan zaman yang selalu berkembang dan mengharuskan seseorang yang hidup pada zaman itu mampu menyesuaikannya. Pendidikan merupakan sebuah kunci untuk menghadapi tuntutan sebuah zaman pada masa itu. Dengan diadakan pengembangan kurikulum, maka diharapkan dapat meningkatkan suatu kualitas pendidikan yang lebih baik. Pengembangan kurikulum yang terjadi merupakan proses yang berkesinambungan. Pertanyaan yang ke-8 yaitu, ciri khas kurikulum 2013 pada jenjang SD atau MI adalah menggunakan pendekatan tematik integratif. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan tersebut. Jawaban saya, integratif berarti memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan dan terpadu. Anak usia sekolah dasar belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal tersebut menggambarkan cara berpikir dedukatif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Oleh karena itu,
Keterpaduan konsep tidak dipilah-pilah dalam berbagai disiplin ilmu, tetapi dikait-kaitkan menjadi pengalaman belajar yang bermakna. Pertanyaan yang ke-9, coba saudara jelaskan apa yang menjadi landasan dan prinsip pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Jawaban saya di sini adalah pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum atau kurikulum developers dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Landasan pengembangan kurikulum pendidikan yaitu pertama ada landasan filosofis, kedua landasan psikologis, ketiga landasan sosial budaya, keempat landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelima landasan empiris, dan yang terakhir landasan yuridis. Prinsip pengembangan kurikulum pendidikan. Pertama ada prinsip umum, ini meliputi prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis, prinsip efektivitas. Yang kedua, prinsip khusus. Prinsip-prinsip ini berkenaan dengan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, proses belajar mengajar, pemilihan media dan alat pengajaran, pemilihan kegiatan penilaian. Pertanyaan yang ke-10, buatlah analisis komponen kurikulum, tujuan, isi, proses pembelajaran atau metode, dan evaluasi antara KTSP dan K13 pada jenjang pendidikan dasar SD atau MI. Jawaban saya, komponen-komponen kurikulum. Pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam konteks pembangunan manusia di Indonesia. Dan kurikulum merupakan suatu program untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Oleh karena itu, dalam kurikulum suatu sekolah telah terkandung tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui sekolah yang bersangkutan. Kedua, komponen materi. Materi kurikulum merupakan isi kurikulum. Undang-Undang Pendidikan penetapan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pembelajaran untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Ketiga, komponen strategi atau metode. Strategi pelaksanaan suatu kurikulum tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, penilaian, bimbingan dan penyuluhan, dan dalam mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan seperti sistem pengajaran modul, paket, dan lain-lain. Yang keempat, komponen organisasi. Organisasi adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka program pengajaran yang akan disampaikan pada siswa. Yang kelima, evaluasi. Merupakan suatu komponen kurikulum karena dengan evaluasi dapat diperoleh informasi akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar siswa. Berdasarkan informasi itu, dapat dibuat keputusan tentang kurikulum itu sendiri, pembelajaran kesulitan dan upaya bimbingan yang perlu dilakukan. Soal yang ke-11 adalah, sebaik apapun kurikulum yang dibuat oleh pemerintah, kepala sekolah dan gurulah yang memegang peran kunci dan penerapannya. Jelaskan bagaimana peran kepala sekolah dan guru dalam pengembangan kurikulum. Jawaban saya, peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Pertama, peran kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Kedua, peran kepala sekolah sebagai manajer. Ketiga, peran kepala sekolah sebagai administrator. Keempat, peran kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Kelima, peran kepala sekolah sebagai inovator. Keenam,
peran kepala sekolah sebagai motivator. Dan ini yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum. Pertama, peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Kedua, peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi. Ketiga, peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentral desentral. Soal yang ke-12. Coba saudara kemukakan apa saja kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 dari kurikulum sebelumnya. Jawaban saya, kelebihannya yaitu lebih menekankan kepada pendidikan karakter, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif, lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Proses penilaian dilakukan dari semua aspek, lembaga memperoleh pendampingan dari pusat, mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran, penyediaan fasilitas belajar semakin efisien. Kekurangannya, guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013. Banyak sekolah yang masih menerapkan KBM konvensional. Banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental. Guru banyak salah paham sehingga kurang memberikan penjelasan. Dalam menyusun RPP, guru kurang kreatif. Materi yang wajib dikuasai oleh siswa terlalu banyak. Sekolah kurang mandiri di dalam menyikapi kurikulum yang ada. Nah, itu tadi pertanyaan dan jawaban dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.